Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Yohanes pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda, ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang yang sakit lumpuh 38 tahun tentu sangat merindukan suatu kesembuhan terjadi atasnya. Dan kita melihat dari cerita ini bagaimana banyak orang yang menantikan di tepi kolam Betesda untuk menantikan ada goncangan, sehingga barang siapa terdahulu masuk ke dalam kolam itu akan mengalami kesembuhan apapun penyakitnya. Di sini kita melihat banyak orang yang merindukan kesembuhan, banyak orang yang merindukan pertolongan terjadi atas hidup mereka dalam berbagai keadaan. Tapi kita melihat seorang yang menjadi renungan bagi kita pada saat ini, yaitu seorang lumpuh yang 38 tahun, tetapi dia ingin mengalami kesembuhan, namun ada persoalan besar yang dihadapi untuk turun ke kolam Betesda pada saat itu karena keberadaannya lumpuh. Tetapi ketika dia berjumpa kepada Yesus, maka Yesus memperkatakan demikian, "Maukah engkau sembuh?" Apa jawab dari seorang muda itu? Dikatakan ayat yang ketujuh, jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Ayat 8, kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ternyata Yesus adalah jalan satu-satunya untuk mengalami kesembuhan terjadi atas seorang lumpuh. Apapun keadaannya, tantangan, usaha yang dilakukan, ketika dia tahu dan bertemu dengan Yesus, dengan berkat kegigihannya menantikan pertolongan untuk mengalami kesembuhan, ternyata ia dapatkan dari seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus. Renungan ini kembali mengingatkan kita di dalam kehidupan kita. Mungkin kita sudah begitu banyak berusaha, berkarya dengan segala daya, upaya, dan kemampuan kita di dalam kehidupan kita, tetapi kadangkala jawaban itu tidak kunjung datang. Bahkan ada banyak tantangan-rintangan yang boleh kita lewati. Tapi percayalah, dengan kisah ini, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, apapun masalahmu, apapun keadaanmu, Tuhan Yesus sanggup mengubah keadaan kita akan menjadi lebih baik. Bahkan hanya dengan satu ungkapan, "Jadilah kepadamu sesuai dengan iman." Dan dikatakan lagi, seorang lumpuh tadi mengalami kesembuhan atas dirinya, yaitu "Bangunlah, angkatlah tilammu." Artinya di situ kita perlu alami suatu tindakan iman di dalam kehidupan kita. Kita perlu meyakini hidup kita bahwa kita memiliki iman yang besar di dalam Tuhan, yang sanggup mengubah ketidakmungkinan, yang sanggup melampaui segala akal pemikiran kita, segala apa yang dilihat oleh mata kita. Bahkan jauh daripada itu,
Tuhan sanggup lakukan bagi kita. Sekali lagi, apapun masalah kita, apapun keadaan kita, percayalah, di dalam Tuhan tidak ada yang sukar. Kalau Tuhan sudah berbicara, jadilah padamu sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.